pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sasaran strategis dan program pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan untuk periode tahun 2024 sampai dengan 2026. Jadi intinya Kota Bau-Bau ini sudah kita laksanakan lah ini, meskipun memang kan ini masih tahap sosialisasi, belum kebijakan baru ini. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Waluyo Indah. Inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai melakukan transaksi belanja barang dan jasa melalui e-katalog lokal guna menyerap produk-produk di daerah. Jelang berakhirnya RPJMD Kepala Daerah Kota Bau-Bau di tahun 2023, Bapeda Bau-Bau mulai menyusun RPD Kota Bau-Bau tahun 2024-2026. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Selasa 6 Desember 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, mengawali penyampaian Warta Kepton, kami update informasi kasus COVID-19 di Indonesia. Indonesia mencatat 2.234 kasus baru COVID-19 pada Senin 5 Desember 2022. Seiring itu terdapat kasus sembuh sebanyak 5.033 dan sebanyak 48 pasien COVID-19 meninggal dunia. Kasus aktif COVID-19 di Indonesia akumulatif tercatat ada sebanyak 48.140 kasus. Dan hingga kemarin pendengar, Indonesia mencatat total kasus COVID-19 terkonfirmasi sebanyak 6.082.437. Kemudian 57.758 spesimen COVID-19 diperiksa dengan jumlah suspek pasien COVID-19 ada sebanyak 3.018 kasus. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut kini sekitar 90% populasi di dunia sudah memiliki kekebalan pada tingkat tertentu terhadap COVID-19. Namun sorotan peluang varian baru corona yang lebih mematikan masih berpeluang muncul lantaran kesenjangan penanganan COVID-19 masih ada. Misalnya, mengacu pada cakupan vaksinasi COVID-19 yang belum merata. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai melakukan transaksi belanja barang dan jasa melalui e-katalog lokal guna menyerap produk-produk lokal di daerah. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Maksudnya sudah tayang produknya dan sudah ada belanja juga begitu. Jadi intinya Kota Bau-Bau ini sudah kita laksanakan lah ini. Pemerintah Kota Pemkot Bau-Bau mulai melakukan transaksi belanja barang dan jasa melalui e-katalog lokal dari sebelumnya secara langsung. Karena itu setiap pelaku usaha lokal didorong mendaftarkan produknya di etalase e-katalog. Kepala Bagian ULP Setda Kota Bau-Bau Ahmad Basri mengungkapkan, penerapan belanja barang dan jasa melalui e-katalog lokal merupakan kebijakan baru dari pemerintah pusat yang telah ditindaklanjuti Wali Kota Bau-Bau untuk menyerap produk lokal. Sejauh ini, ungkap Ahmad Basri, sudah ada sekira 453 item produk yang telah tayang di e-katalog lokal Pemkot Bau-Bau yang baru didominasi alat tulis kantor serta makan minum. Pemkot Bau-Bau pun sudah mulai berbelanja lewat sarana e-katalog itu. Tapi kebanyakan ini dominan ini makan minum sama ATK. Maksudnya sudah tayang produknya dan sudah ada belanja juga begitu. Jadi intinya Kota Bau-Bau ini sudah kita laksanakan lah ini, meskipun memang kan ini masih tahap sosialisasi, belum kebijakan baru ini.
tahun 2023 mendatang, kata Ahmad Basri, selain ATK dan makan minum, Pemkot Bau-Bau akan memperluas jangkauan belanja melalui e-katalog, antara lain belanja bahan konstruksi. Karena itu, pihaknya terus mendorong penyedia atau pengusaha lokal memasarkan produknya lewat e-katalog. Pemkot Bau-Bau melalui bagian ULP siap membantu pengusaha lokal mendaftarkan produknya dalam e-katalog. Ahmad Basri menambahkan, selain ATK dan makan minum, saat ini produk yang telah tayang di etalase e-katalog lokal Pemkot Bau-Bau termasuk produk pakaian sekolah, bahan material, dan bahan makanan pokok. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita lainnya. Jelang berakhirnya RPJMD Kepala Daerah Kota Bau-Bau di tahun 2023, Bapeda Bau-Bau mulai menyusun RPD Kota Bau-Bau tahun 2024-2026. Mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku. RPD ini akan memberikan landasan tujuan, sasaran strategis, dan program pemerintahan pelaksanaan pembangunan. Masa jabatan Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse akan berakhir di tahun 2023. Dengan berakhirnya masa jabatan tersebut, maka rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tampil manis juga akan berakhir di saat yang bersamaan. Setelahnya, Kota Bau-Bau diperkirakan akan dipimpin oleh penjabat wali kota hingga pasca penetapan pasangan kepala daerah terpilih di tahun 2026 mendatang. Terkait hal itu, Pemkot Bau-Bau melalui Bapeda mulai menyusun rencana pembangunan daerah RPD tahun 2024-2026. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Roni Muhtar saat membuka FGD penyusunan awal RPD Kota Bau-Bau dengan melibatkan seluruh stakeholder di Palagi Mata Senin mengatakan RPD ini menjadi penting sebagai landasan kerja seluruh OPD termasuk PJ Kepala Daerah dalam masa transisi kepemimpinan kepala daerah. Sekda menyebut masih ada sejumlah program strategis nasional yang belum terlaksana dan diharapkan akan menjadi prioritas di RPD tahun 2024-2026, yakni revitalisasi Benteng Wolio, pembangunan Jembatan Buton Muna, perpanjangan runway bandara, serta pengembangan kawasan jalan lingkar. Bahwa RPD ini akan memberikan landasan tujuan, sasaran strategis, dan program pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk periode tahun 2024 sampai dengan 2026. Berarti akan berlaku RPD yang kita susun ini selama hampir 3 tahun ya Pak Darul. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Bapeda Bau-Bau Dahrul Dahlan mengatakan FGD RPD ini dilakukan agar terjadi penyamaan persepsi terkait isu, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan daerah di tahun 2024 hingga 2026. Ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dan restruktur perangkat daerah Kota Bau-Bau tahun 2024-2026. Yang pertama yang kita lakukan hari ini adalah penyusunan manual RPD yang akan disusun memperhatikan capaian RPJMD Kota Bau-Bau tahun 2018-2023. Kemudian rancangan awal RPD, fokus group discussion, annual RPD, rancangan RPD yang disusun dengan memperhatikan rancangan restruktur perangkat daerah. Kemudian forum konsultasi publik, rancangan akhir rencana pembangunan daerah. Kemudian akan difasilitasi oleh provinsi sehingga pada akhirnya nanti akan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Penyusunan RPD ini juga diharapkan akan bersinergi dengan arah rencana pembangunan daerah di tingkat provinsi hingga perencanaan pembangunan strategis nasional. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pelaksana harian Kapolres Bau-Bau melantik sejumlah pejabat kepala satuan dan Kapolsek di wilayah hukumnya. Salah satunya Kasat Lantas. Selengkapnya dilaporkan reporter dari Bau-Bau Ode Nurliani.
Sejumlah kepala satuan, kasat, dan kapolsek di wilayah hukum Polres Bau-Bau berganti, salah satunya kepala satuan lalu lintas. Pergantian ditandai dengan upacara serah terima jabatan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara sertijab, dan penandatanganan fakta integritas di lapangan apel Polres Bau-Bau. Dalam arahannya, PLH Kapolres Bau-Bau Suharman Sanusi mengatakan, serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan proses yang sudah terencana dengan tujuan untuk menjamin dinamika manajemen organisasi dan sekaligus dalam rangka promosi bagi pejabat yang bersangkutan guna meniti karir di lingkungan Polri. PLH Kapolres mengingatkan seluruh personil yang baru saja dilantik memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjunjung tinggi nama baik institusi. Dengan adanya serah terima jabatan ini, jabatan yang baru bisa mewarnai Polres Bau-Bau, baik itu kasat ataupun kapolsek, tentunya dengan warna yang bagus, yang baik. Tentu dengan meningkatkan kinerja di Polres, kasat ataupun kapolsek, itu akan berpengaruh kepada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polres, khususnya Polres Bau-Bau. Itu harapan kami selaku pimpinan. AKBP Suharman juga mewanti-wanti personilnya agar jangan sekalipun melanggar kode etik kepolisian, sedapat mungkin menjadi panutan bagi warga dengan tidak memberikan contoh perilaku melanggar hukum. Ia berharap personil yang baru saja ditunjuk sebagai pejabat yang baru dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan berintegritas. Adapun Kasat Lantas Polres Bau-Bau kini dijabat Ibtu Bangga Punardin Sidauruk, Kasat Pol Airut AKP Yudi Widya Sarono, Kasat Narkoba Ibtu Sunarton Hafala, Kapolsek Waluyo Ibtu Masyud Gunawan, dan Kapolsek Kawasan Pelabuhan AKP Asrun. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. Arus lalu lintas di Jalan Anoa tidak jauh dari Air Jatuh kilometer 4, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, sempat macet karena adanya pohon tumbang pada Senin petang 5 Desember 2022. Warga yang akan melintas sempat dibuat pusing lantaran pohon besar tersebut menutup seluruh badan jalan sehingga kendaraan yang akan melintas tersendat. Pelaksana harian Kapolres Bau-Bau AKBP Suharman Sanusi melalui Kapolsek Kokalukuna Ibda Muslimin mengatakan mendengar laporan warga, Babin Kamtibmas, Kelurahan Waruruma dan Kologou, Polsek Kokalukuna, Polres Bau-Bau, Aibtu Iwayan Marjaya bersama anggota piket langsung ke tempat kejadian dan langsung bergerak memotong pohon. Tiba di tempat, Babin Kamtibmas bersama personil lainnya dibantu oleh masyarakat setempat bertindak cepat dengan memotong dan membersihkan pohon tersebut menggunakan alat senso inventarisir Polsek. Berkat gotong royong, pohon yang tumbang akhirnya dalam waktu singkat berhasil dievakuasi dan arus lalu lintas kembali berjalan dengan lancar. Menurut Ibda Muslimin, di area Jalan Anoa seputaran Air Jatuh kerap terjadi insiden pohon tumbang. Hal ini disebabkan hujan lebat dan angin kencang. Kondisi lainnya, pohon-pohon tersebut tumbuh di atas kemiringan sehingga saat terjadi hujan lebat dan angin kencang, pohon akan tumbang dan menutup jalan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai melakukan transaksi belanja barang dan jasa melalui e-katalog lokal guna menyerap produk-produk lokal di daerah. Jelang berakhirnya RPJMD Kepala Daerah Kota Bau-Bau di tahun 2023, Bapeda Bau-Bau mulai menyusun RPD Kota Bau-Bau tahun 2024-2026. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.